Oke, satu, dua, tiga. Take up action. Halo guys, Ahmad Sof di sini. Oke, ini video ini singkat saja kak ya. Dan ini pertama kalinya Mimin masuk keluar di balik layar gitu kan. Biasanya cuma HP sama suara saja. Oke, BTW perkembangan Android itu sangat pesat sekali, jadi untuk layanan root itu juga sangat complicated sekali. Cara-caranya semakin susah gitu ya. Jadi untuk informasi Android yang akan muncul ke depannya itu kan seperti Xiaomi itu unlock buildernya juga susah. Sekarang itu kayak UPA aja susah ya. Jadi kemungkinan mungkin akan agak susah di root juga gitu. Nungguin ya. Oke, dari tadi tuh Mimin cut ya. Oke, dari tadi tuh saya ngalamun alias dilema. Dilema kenapa? Dilema tanggal berapa? 9 tanggal 19 sama 26 ya, 28 atau 26. Tanggal apa itu? Kayaknya 2025 ini banyak kejutan sekali ya di dunia smartphone. Ngomong BTW, sampai saat ini, sampai detik ini saya masih pakai Poco F3. Dan buat kalian yang sudah nabung untuk tahun 2025 ini, kira-kira mau ganti HP apa gitu kan. Jadi tadi saya itu dilema antara mau iPhone 14 SE atau Honor atau Poco X7 Pro. Kan banyak tuh yang pilihan tuh, iPhone SE 4, Poco X7 Pro ya, Poco X7 Pro, Honor. Ada lagi tuh yang diiklanin sama Dr. Tirta, Motorola G2 kalau nggak salah ya. Jadi ngomongin smartphone itu nggak ada habisnya gitu kan. Kita tuh sebagai pengguna untuk daily driver itu kan kita cari yang kualitas, pemakaian panjang gitu. Jadi kita nggak usah menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya sama. Dan bahkan sampai detik ini pun HP ini masih worth it untuk main Mobile Legends, PUBG juga gitu. Cuma di dalam kasus yang lain kebanyakan mereka sudah ngotot atau udah kayak ibaratnya nggak kuat gitu kan. Ngotot itu kan karena kesalahan pengguna, nggak pakai cooling, nggak pakai pendingin dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang mau saya omongin di sini untuk Poco, untuk Redmi juga kan, dan kemarin itu Redmi rilis Note 14, semuanya itu kebanyakan MediaTek, dan MediaTek itu paling gimana ya di dunia smartphone sekarang itu ya. MediaTek itu hal yang tabu untuk bagi opreker gitu kan. Beda kalau yang nggak ngoprek gitu kan, butuhnya performa gitu kan. Jadi ngomongin oprek semakin ke depannya itu Android semakin susah dioprek gitu loh. Dan ini sekali lagi untuk tambahan informasi untuk customer mungkin di YouTube maupun di TikTok ini. Untuk tambahan lagi, ini sedikit tambahan enggak ya, Mimin atau saya jujur bukan nggak suka ya, atau bukan gimana Infinix, Itel, Tecno, ini semua ini HP ini biar anak kecil, bukan kita yang punya uang gitu kan, buat beli yang lebih worth it gitu ya. Worth it dari kualitas,
worth it dari segala apapun. Oke, sebenarnya sih worth it aja sih. Itel Infinix sama Tecno ini dibuat dibeli ya, tapi kita tuh beli kualitas. Oke, jadi biar Infinix, Itel sama Tecno ini buat adik-adik kakak aja. Oke, jadi ini Itel Infinix itu dikhususkan untuk ibu membelikan anaknya HP kayak gitu ya. Oke, sekian aja. Masuk event garis keras. Halo Kak, Ahmad Sof di sini. Ini untuk pertama kalinya Mimin muncul di layar kaca di balik YouTube. Oke, di sini Mimin mau menjelaskan bagaimana sistem boot online itu seperti apa ya. Dan tidak semua HP itu bisa di custom ROM, bisa di boot dan lain sebagainya. Jadi Mimin mulai dari Xiaomi, dan Xiaomi itu harus dilakukan ulang bootloader. Dan untuk Oppo juga tidak semua Oppo bisa di root. Dan untuk Realme saat ini tidak bisa di UBL karena layanan ulang bootloader sudah ditutup. Untuk Asus juga tidak bisa di UBL. Kemudian jadi yang paling worth it untuk di root itu Oppo ya, Oppo tapi yang MediaTek. Jadi Mimin tuh kesel sama customer tuh masih nanya-nanya aja ya. Untuk Infinix itu jangan di custom ROM karena custom ROM-nya itu tidak ada yang stabil gitu ya. Jadi kalau mau operate mending yang gampang-gampang aja gitu. Jadi nanti lanjut aja untuk keterangan ini tadi ya, bahas yang tadi dilema smartphone 2025. Oke, Mimin ulangi lagi, ngomongin smartphone itu nggak ada habisnya, karena Mimin sampai detik ini masih pakai Poco F3 yang masih nyaman buat daily driver, masih nyaman buat game Mobile Legends gitu kan. Jadi kalau ngikutin perkembangan teknologi sekarang itu inovasinya itu semakin habis gitu ya. Kayak yang awal-awal dulu Face ID, kemudian fingerprint di layar, terus kemudian apalagi tuh inovasi smartphone itu Android kameranya yang global. Sekarang tuh kamera tuh minimal 2 itu udah cukup sebenarnya ya. Ada kamera utama sama telefoto, dan yang satunya itu paling cuma buat makro gitu kan. Ini semua itu kembali ke kebutuhan. Jadi kalau kakak minat Redmi Note 14 yang notabene semua itu MediaTek, ya monggo. Kalau saran saya sih untuk tahun ini Poco F9 lebih worth it, karena kita tuh cari yang kita tuh beli F5 sama F6 itu sebenarnya sama saja ya, membeli performa yang sama dan experience yang sama gitu kan. F5 sama F6 tuh nggak jauh beda. Kedua HP itu kan cuma beda sedikit skornya kan ya. Jadi untuk apa Anda membeli lagi dan upgrade lagi? Ya terserah, itu kan emang orang itu kan punya mindset sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya, belilah smartphone yang benar-benar kamu butuhkan, bukan untuk kamu pamerkan atau gengsi gitu ya. Jadi ya udah, mungkin segitu dulu. Jadi kalau udah kurang jelas bisa informasi untuk jasa online dan lain sebagainya, hubungi Mimin di Telegram atau di WhatsApp. Oke, sekian dari Ahmad Top. Ini mungkin wajahnya agak terpotong ya, tapi intinya ini konten ini tuh Mimin tuh pengen speed up, dan Mimin tuh kayak paling kesel kalau ada HP rilis baru tapi MediaTek ya itu emang suka-suka mereka ya kan, karena inovasi kayak Snapdragon aja itu udah rilisnya tuh nanggung gitu kan. Sekali rilis flagship gitu kan ya. Ya sekali lagi, kalau nurutin perkembangan teknologi, atau ibarat kita tuh iPhone 7 dulu kan mahal banget, sekarang murah, dan sekarang tuh iPhone tuh sebenarnya nggak ada harganya, karena yang seri-seri lama itu masih worth it kayak gitu. Begitu juga dengan Android. Dengan ini kita tuh bisa merekam 4K dengan
eh, Google Kamera, bantuan Google Kamera, padahal ini Snapdragon 870. Jadi HP ini tuh udah cukup banget kayak Poco F4 itu ya. Itu juga sama kan prosesornya. Kembali lagi, kenapa kita harus ganti? Bukan mengikuti perkembangan zaman, tapi karena gengsi. Jadi pakailah smartphone sesuai kebutuhan dan sesuai apa ya, lebih ke pakai ini aja udah cukup, kenapa harus beli lagi dan ganti-ganti lagi ya gitu. Oke, mungkin agak berbelepotan, jadi udah gitu aja dari Amazon.